pas lewat dikit, singgah mundur, turunin kaca, nanya mau kemana? Tuh. Mau ke Makassar Pak. Loh, mau ke Makassar, terus naik apa? Jalan kaki Pak. Wih, jauh loh itu, jauh itu Makassar. Mau di apa Pak? Ah itu Ji, ayo Mi, refleks Ji, ayo. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun VIP yang spesial akan membahas terkait kisah mobil Dewan yang mundur demi 6 pekerja. Nah, tengah viral di media sosial ada 6 pekerja dari Kabupaten Bone yang nekat berjalan kaki sejauh 175 km menuju Kota Makassar karena katanya 2 pekan gaji mereka atau upah mereka ini tidak dibayarkan oleh bosnya setelah berjanji begitu akan membayarkan upah dan akhirnya bosnya ini kabur entah kemana dan mereka nekat pulang ke Kota Makassar berjalan kaki. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Dewan yang memberikan tumpangan kepada 6 pekerja ini. Ada Bapak Andi Muhammad Salam atau Bapak Lilo Aka bersama kita di studio hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah ini masih di Kota Makassar berarti belum pulang begitu ya Pak ya dari kemarin? Masih di Makassar dari yang kemarin. Dari yang nganter 6 pekerja ini. Oke, baik mungkin Pak sebelum jauh kita membahas terkait hal ini, boleh mungkin kita kenalan sedikit dulu Bapak dari DPRD Kabupaten Bone di komisi apa Pak? Saya di 2 periode ini di Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya ada beberapa organisasi perangkat daerah bermitra bersama dinas sosial, kesehatan, rumah sakit, dan kepemudaan dan olahraga dan beberapa mitra kami lagi di pemerintah daerah. Iya baik. Dari partai apa juga Pak kalau boleh? Saya dari Partai Nasdem. Oke baik. Nah Bapak ternyata sudah 2 periode begitu ya Pak ya di DPRD dan juga di Kabupaten Bone. Nah kemudian boleh mungkin diceritakan sedikit Pak bagaimana kronologi kemarin itu pada saat Bapak ini kebetulan mau ke Kota Makassar dan akhirnya melihat ada 6 orang nih jalan gitu. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya refleks aja karena saya kan ya kira-kira 20 sampai 30 kilo lah dari Kota Bone. Pas saya itu ada kayak belok dikit, pas muncul tiba-tiba ada orang yang jalan kaki. Ya biasa kan. Kita kan, saya juga kan besarnya juga di pinggir jalan juga, sama mirip ya. Maksudnya kita dulu sering keluar kemana-mana pas muda-muda, pas masih zaman saya balap, terus setelah itu gawe intim, jadi pemilik tim, ya sama kan. Zaman-zaman susah. Saya refleks aja, dulu saya pernah gini loh, ya kan. Cuman maksudnya belum ada ini, maksudnya singgah enggak, ya. Pas tiba-tiba lewat dikit, tiba-tiba ngerem, mundur, cuma tanya, cuma kan apa ya, anak-anak ini juga enggak kasih singgah saya, dia enggak kasih singgah, cuma saya hanya refleks, pas lewat dikit, singgah mundur, turunin kaca, nanya mau kemana, tuh. Mau ke Makassar Pak. Loh, mau ke Makassar, terus naik apa? Jalan kaki Pak. Wih, jauh loh itu, jauh itu Makassar. Mau di apa Pak? Ah itu Ji, ayo Mi, refleks Ji, ayo. Naik Mi. Nah, ini kan apa ya? Saya juga, ini kan saya video-video itu buat kebutuhan saya. Biasa kan kalau saya itu apapun kegiatan saya biasa keseharian itu masukin story, masukin di TikTok kan. Ya. Cuman memang apa ya, orang telepon saya bilang, "Lah, kamu enggak takut? Kamu sendiri." Terus ya mungkin betul. Dari
teman-teman anak-anak ini kan mungkin ya kayak preman gitu. Cuman ada perjalanannya yang mungkin orang-orang yang tidak tahu. Saya ini sebenarnya kalau saya kan pertama dia tidak kasih singgah saya. Ya tentunya saya pasti berpikiran positif. Seandainya Betul. dia ada berpikiran negatif yang maksudnya refleksnya pasti kasih singgah saya. Itulah yang menggerakkan saya, menjadikan saya mengajak dia. Dia tidak kasih singgah saya, justru terus dia juga nggak minta tumpangan sebenarnya. Pas saya ngomong bilang mau kemana, mau ke Makassar, jauhnya itu. Dia juga tidak, Pak bisa numpang. Dia itu enggak juga, saya nawarin. Jadi saya kan secara psikolog bisa juga membaca dia kan. Makanya banyak yang telepon saya itu hati-hati loh. Hati-hati nanti ini. Enggak lah saya bilang. Karena kan ini pertama dia enggak kasih singgah saya. Terus yang kedua dia enggak nawarin untuk itu numpang ya kan? Gitu ya Pak, betul. Gitu. Dan di dalam mobil saya mencoba berkomunikasi, cerita-cerita apa ininya kan. Ya udah. Begitu Mbak, jalan cerita aslinya itu seperti itu. Jadi bukan anak-anak itu yang kasih singgah saya, nyetop mobil enggak. Kalau toh saya lanjut, ya dia enggak, cuman hanya balik aja, sempat balik, cuma enggak nyetop. Iya baik, jadi artinya memang pada saat kita semua melihat video itu Pak, yang memang terbersit itu pasti kayak pikirannya kan, ini Bapak enggak takut diapa-apain begitu ya. Gitu. Saya juga kan maksudnya secara psikolog ya hitung-hitung bisa baca juga. Itulah tadi mungkin kenapa saya refleks langsung mengajak. Karena kan pertama dia enggak kasih singgah saya. Ya saya tanya juga enggak nanya saya, enggak minta ke saya, Pak mau numpang Pak, bisa numpang Pak. Enggak juga. Ya itu jadi cara ceritanya. Jadi memang historinya yang berbeda gitu loh. Yang dengan video yang saya upload itu di story WA saya pertama tiba-tiba orang minta videonya itu loh. Refleks istri saya saja itu ngechat saya. Ngechat saya itu hati-hati itu kenal ya. Nah, makanya tapi istri saya video call, sama anak itu. Enggak lah, Bu. Ini orang baik loh, enggak. Ya itu. Oke, baik. Jadi kalaupun memang mereka ingin berbuat jahat begitu berarti mereka yang mencari begitu ya, Pak ya. Tapi ini mereka tidak menyinggahkan mobil begitu, mereka hanya jalan saja dan memang Bapak yang inisiatif untuk berhenti dan bertanya. Wajah mereka juga pada saat ditanya ini ya Pak ya kayak sumringah begitu. Kecapean. Itu dari pagi loh, dari jam 7 jalan sampai situ. Dan seandainya juga jalannya di tempat itu banyak rumah, itu kan normatif aja kan. Kebetulan pas lewatnya saya itu jalannya itu nggak ada rumah, memang nggak ada rumah, gunung kan. Nah pasti kan refleks. Pas saya lihat refleks saja saya, dulu saya pernah gini loh, sama ya. Pernah di jalanan ya Pak ya. Singgah ya. Itu refleks singgah gitu loh. Nanya. Tapi kan pikiran saya nggak paling mau ke depan. Ya paling tapi mau ke Makassar. Pas naiklah cerita ini. Tapi saya juga secara ininya kan saya tidak terlalu mau mencampuri urusan ini. Saya mau nolong aja kan? Mau nolong aja. Itu loh, daripada kasihan aja kalau jalan gitu. Waktu itu Pak mungkin dari rumah Bapak di lokasi kejadian itu sekitar berapa jauh? Apakah itu sudah jauh dari dari kota Bone sendiri atau seperti tentatif sih itu. Kalau saya kebetulan agak cepat itu ya. Mungkin kira-kira kalau saya kemarin bawa mobil itu 45 menit lah. Kalau saya Oke, naik mobil aja 45 menit ya. Kalau jalan mereka tuh jauh loh. Jauh itu. Udah nyampe situ jauh tuh. Iya Pak. Nah pada saat Bapak memberhentikan mobil, kemudian juga memberikan mereka tumpangan, mereka pengakuannya kan memang tidak punya uang begitu Pak. Apakah mereka ada membawa bekal atau seperti apa Pak? Karena perjalanan ini begitu jauh begitu. Nggak ada bekal. Jadi saya nyampe mobil. Kan kita ini orang biasa interaksi kan, tahu kan anaknya lapar, anaknya ini. Jadi saya pas ada minimarket depan ngasih duit, suruh belanja dulu bentar sebelum nyampe ke warung.
beli makanan-makanan itu, Iya. roti, minuman, ya udah beli ya, beli makan ya. Habis itu nyampe warung makan. Berarti diajak makan juga Wah, Pak kalau ya? punya duit nggak mungkin lah mau ini kan. Betul. Enggak lah, ngapain mau jalan kaki. Dia juga nggak ada. Saya juga nanya ada misi nggak? Kan biasa kan ada misi tuh mau jalan sampai ke Manado, mau jalan ke sini kan. Siapa tahu mereka Ada. bikin challenge atau gimana. Cuman nanya, oh buru, pekerja buru apa sih? Buru itu irigasi gini-gini. Oh iya. Iya baik. Nah pada saat di mobil begitu Pak, mungkin mereka cerita apa aja begitu Pak? Cerita dari awal sampai akhir, maksudnya dia ke Bone kapan, Iya. kurang lebih sebulan lah. Nah, lebih sebulan. Jadi dia itu sebenarnya pas di Bone dalam bekerja beberapa hari, nah sebenarnya sudah merasakan tidak lancarnya ini Iya, ada pembancaran kan. kejanggalan ya. Tidak lancar. Cuma karena udah katanya dia udah terlanjur di Bone, ya mau gimana lagi? Ya maksudnya mau balik juga gimana? Ya jadi dia ini inisiatifnya ya deh bertahan deh. Kali aja besok ini udah bagus nih. Iya. Ya bertahanlah sampai 2 minggu lagi itu sebelum balik kan. Nah pas kerja udah lost kontak sama ini kan bosnya langsung itu katanya mandornya ya kepala tukang istilahnya bagi dia kemarin udah lost kontak ya mungkin malamnya itu berinisiatif ya udah deh pulang deh ya gitu. Iya baik. Nah mungkin Pak untuk proyek irigasi sendiri mungkin sejauh ini Bapak sudah tahu itu irigasi yang ada di mana di Kabupaten Bone? Sebenarnya saya kalau terkait teknisnya itu saya tidak memang nggak sengaja nggak mau ngungkit ke sana. Saya kan maksudnya nggak, apalagi kalau saya tidak salah kemarin kan dari udah berapa yang kontak ke saya. Sepertinya program itu bukan program pemerintah daerah Kabupaten Bone, itu program dari mungkin ya lewat balai atau apa. Jadi saya di sepanjang jalan itu memang tidak terlalu kesono, maksudnya ngomong siapa ininya enggak lah. Saya maksudnya fokusnya gimana bantu ini ikut ke saya nyampe ke rumahnya itu aja. Maksudnya terkait teknisnya proyeknya seperti apa itu bukan urusan saya itu ya kan. Nantilah maksudnya ini kan sudah banyak konfirmasi ke saya ini, tapi insya Allah itu mungkin nanti melalui perusahaan yang punya pekerjaan, tapi kami melihat juga konteksnya di sini sebenarnya yang punya perusahaan juga memang tidak berhubungan langsung sama anak ini. Dia kan punya vendor lagi kan istilahnya kan. Betul. Ya, kami juga kemarin sempat ditelepon yang punya perusahaan kami, dia bilang Pak, saya ini semua sudah ya sebenarnya saya sampaikan bahwa kami juga nggak mau nyampur teknisnya seperti itu, bukan. Tujuan kami niatnya menolong aja, ya kan? Ya, itu adapun ininya nanti mungkin gitu, Mbak. Iya, berarti mungkin perusahaannya mengira bahwa ini adalah salah satu pengungkapan begitu ya Pak ya, di balik adanya saya juga nggak mengungkap kok, nggak ada saya murni. Murni menolong. Menolong aja. Adapun itu dibuat story buat kepentingan saya aja kan. Saya kan biasa kalau apa-apa kegiatan saya lah ini ya udah masukin ke story TikTok, Facebook, ke Instagram gitu. Iya, ya karena kan pada saat menolong dan juga ngambil video itu memang untuk kebutuhan konten story pribadi itu pun WhatsApp itu kan terbatas ya Pak ya. Jadi tidak ada memang prasangka bahwa ini akan viral begitu. Tapi saya banyak di WhatsApp aja saya ini itu upload di story terus teman-teman komen, orang di rumah kok chat saya. Nah, itu kenal ya. Hati-hati ya. Ya gitu. Iya baik. Jadi memang mungkin dari kasus ini ataupun juga dari video yang Bapak bagikan akhirnya juga bisa membantu begitu ya. Secara tidak langsung maksudnya Pak untuk bagaimana menelusuri ataupun juga menyelidiki sebenarnya kasus dari 6 pekerja ini yang tidak dibayarkan upahnya seperti apa, tapi itu bukan tujuan utama dari Bapak begitu ya Pak ya. Memang murni untuk menolong. Membantu aja ya kan. Apalagi kita kan
di partai itu sudah menjadi tagline kita, udah difokusin bahwa kita ini di Partai Nasdem ini politiknya politik kemanusiaan. Betul. Gimana bisa bantu orang, ini kan ya itulah yang kita elaborasi terus bagaimana itu. Ini sebenarnya kaitannya dengan itu erat. Jadi memang kita refleksnya kalau ngebantu orang ya ngebantu itu. Dan ya saya juga di perjalanan ini mencoba untuk keluar melupakan itu kan dia kan saya lihat tingkat stresnya udah naik nih, stres, galau gini-gini. Saya mencoba mengelaborasi ya sabar, tetap semangat ini namanya juga hidup ya ada aja kan ya sabar, nggak usah dipikirkan itu. Nah insya Allah kamu udah ketemu saya nih, insya Allah kamu dapat rezeki lah nanti dari saya. Makanya pas sebelum nyampe itu saya kasih semua, maksudnya lupakan itu. Nanti pas nyampe ketemu orang tua, ini cari lagi pekerjaannya, ya kan? Ya, gitu. Memang saya sengaja nggak mau ungkit ke sana lagi terkait pekerjaan itu, biar fresh aja kan, senang dia kan, mulai hibur dia. Ya udah terakhir sebelum nyampe itu kan udah lain suasana, kita bicara yang lain. Ya, gitu. Iya artinya lebih mengalihkan pembicaraan ya Pak ya, supaya mereka tidak terus mengingat itu kan, bagaimana dia ini Pak, saya nginapnya, kamu nginap di mana? Nginap masjid apa segala macam, gitu kan. Iya baik, jadi artinya supaya mereka bisa lebih fokus lagi ke depannya akan seperti apa. Apalagi masih muda loh Mbak, masih muda loh, masih muda, masih merentang kali, masih sangat muda anaknya. Dan itu memang para itu orang itu memang temenan semua nih, tetanggaan dia satu komplek gitu. Jadi mungkin sepertinya yang dipanggil satu ngajakin teman, satu ngajakin kan, satu hampir sekompleks semua. Panggil teman gitu ya Pak ya. Nah mungkin kemarin pada saat di Makassar diantar sampai mana Pak? Sampai depan, ini kan lorongnya agak sempit nih, mobilnya nggak bisa masuk. Rumahnya di dalam, saya pas depan lorong itu. Depan lorong ya. Depan lorong. Baik, sempat bertemu dengan orang tua atau keluarganya? Nggak sempat, cuman keluarga-keluarga yang di depan, abang-abang beca itu, yang memang kayak sepertinya apa ya, karena begitu nyampe, ya udah nyampe gitu loh. Tapi mereka bawa alat komunikasi tidak Pak? Kayak handphone gitu untuk mengabari orang tua? Nomornya aja saya nggak ambil nih dia. Kemarin ada chat saya, terima kasih Pak, kalau bukan Bapak ini saya udah nggak nyampe ke sini, terima kasih bantuannya. Ya udah sehat-sehat semua kita ya, sama-sama saling doakan. Tapi di Instagram, ada chat saya di Instagram. Ini kita dapat lihat di layar, ini mereka ya Pak ya, yang pada saat itu ditanya. Itu gunung kan? Iya betul. Tidak ada rumah di sekitarnya, mungkin mereka bisa untuk istirahat atau minta air minum dan lain sebagainya. Nah ini untuk perjalanan dengan lokasi seperti gunung-gunung ini Pak, ada berapa kilo mungkin Pak? Itu tadi kurang lebih 30 kiloan itu. 30 kilo, ya kita bisa bayangkan ya Tribunarsnya ketika 30 kilo mereka jalan kaki tanpa adanya rumah warga begitu ya, ataupun juga kalaupun ada yang lewat mungkin mereka nggak minumannya nggak ada loh ini. Nggak ada. Iya betul. Uang duit nggak ada. Betul sekali juga Pak, dan ini yang duduk di depan ya Pak ya. Iya. Dia juga artinya pekerja keras begitu. Ini berenam di mobil numpuk-numpuk ya Pak ya, gimana? Numpuk. Tadinya saya mau inisiatif sebenarnya, mau kasih nyari mobil umum, tapi nggak mau, ya udah katanya enak ya udah. Mereka terima-terima aja ya Pak ya, numpuk-numpuk dalam mobil, it's okay. Yang penting mereka dapat tumpangan. Gitu, ya. Luar biasa sekali nih, dari wajah mereka juga tidak ada, artinya kalau kita lihat ini kayaknya orangnya ini mau jahat gitu ya Pak ya. Ini mereka masih sangat muda dan juga kalau kita lihat memang pekerja keras, dan akhirnya alhamdulillah bertemu dengan Bapak yang punya mungkin juga pengalaman di jalanan, merasakan bagaimana mereka kita juga kan lelahnya. besarnya di jalan kan, ya tahu kan, kita juga pernah gini kan dulu. Jadi akhirnya terpantiklah untuk akhirnya berhenti gitu ya Pak ya, dan memberikan mereka dia juga nggak harap loh mau berhenti, saya mau berhenti, nggak harap dia apalagi
ngasih singgah saya enggak. Dan pada saat ditanya juga dia tidak bilang boleh Nawarin, numpang. boleh numpang Iya. enggak ada sedikit pun kata-kata boleh numpang. Saya hanya tanya, jauh itu mau di Betul, apa Pak? betul. Ya udah naik sini, naik ke sini, naik. Oke, baik. Alhamdulillahnya bertemu dengan Bapak begitu. Nah, Ya. mungkin juga Pak pada saat cerita-cerita di mobil dan juga Bapak video dan lain sebagainya, ini juga bisa menjadi pembuka jalan rezeki mungkin bagi mereka ya Pak ya. Mungkin ada kebetulan Tribuners yang butuh para pekerja. Oh banyak gitu loh. ya. Oh banyak ya Pak Ini ya. sampai semalam ini telepon saya. Itu bisa minta kontaknya enggak? Ini saya mau panggil kerja. Mau dikasih Saya bilang kerjaan. ada sih ini yang hubungin saya, tetapi Ya. di Instagram, makanya saya kasih Instagramnya, suruh kontak dia. Saya kan memang nggak ngambil nomor, Iya. tapi nomor saya yang saya kasih. Coba ingat ini ya nomor saya, ini. Instagram saya ini, TikTok saya ini. Oh tahu Pak, katanya Pak saya pernah buka-buka TikTok, Bapak dulu pembalap dulu. Oh iya, inilah orangnya gini loh gitu. Oh ini Pak Lilo, ini Lilo Aka ya, yang dulu Honda Lilo. Oh iya, saya lah. Beruntung kamu ini ketemu kita ya. Oh saya sering buka itu Pak, mulai diikuti Instagramnya katanya kan. Artinya mungkin mereka menghubungi melalui Instagram, mereka ingat Instagram Bapak gitu ya. Iya Pak, ya? tahu Instagramnya. Udah lama juga Instagram saya. Iya baik, artinya sudah banyak orang yang menghubungi untuk mau mempekerjakan. Udah beberapa, sampai 6 semalam orang ini ya. ada yang ini. Saya mau minta tolong, bisanya ini. Oh iya ada ini. Ya baik, alhamdulillahnya seperti itu. Ini artinya membuka pintu rezeki bagi ke-6 orang ini yang memang betul-betul giat dalam bekerja ya Pak ya. Mereka bahkan tidak diupah. Oh ini gesit-gesitnya loh, anak-anak umur segini Iya, ini betul. gesit-gesitnya kerja loh ini. Iya. Ini kalau dipanggil di proyek ini mereka yang paling cekatan gitu ya Iya. Pak ya. Saya sementara perjalanannya banyak chat saya ini. Kemarin pas itu mau ndak kerja sama saya, mau ndak kerja sama saya. Tetap saya tanya dia, ini ada kerjaan ini di Bone panggil gini, mau nggak? Nanti saya kontaknya Instagrammu nanti saya kasih dia. Iya baik. Jadi ya alhamdulillah mereka jadi banyak job ini karena viralnya kan, video namanya Bapak. hidup juga kan. Iya Ya, betul. itu apa aja itu ada hikmahnya kan. Saya sampaikan juga di mobil ya, tetap semangat, tetap berusaha, berdoa. Namanya juga hidup itu ya pasti apapun masalahnya pasti ada hikmahnya. Iya betul sekali. Akhirnya inilah jalan rezeki bagi mereka ya Pak ya. Roda sudah berputar. Roda gitu. berputar. Oke, baik. Dan juga Pak pada saat tadi kita sempat berbincang beberapa kali, Bapak juga sempat menyebutkan bahwa dulu seorang pembalap begitu Pak. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, ini menarik Pak. Jadi saya ini basicnya otomotif. Iya. Jadi saya besarnya itu memang kalau di otomotif ibaratnya saya udah klimaks. Saya dari umur berapa gitu, umur 20-an. Iya. Saya tapi berangkatnya dari bawah. Saya berangkatnya dari bawah, saya dari pembalap. Ya, setelah balap saya belajar keliling belajar untuk bagaimana saya bisa ngerjain mesin balap. Jadi saya keliling Jawa, Jakarta, sampai belajar sama orang Taiwan, orang Jepang. Alhamdulillah tahun 2011 itu saya disupport sama Jepang. Iya. Iya, jadi tim saya itu disupport sama Honda Jepang. Iya. Ya udah. Nah, setelah itu di masa-masa aktifnya balap 2013 saya kenalan sama yang sekarang bos saya, ketua DPW Partai Nasdem. 2013 itu kami balap di Sidrap. Waktu itu Bapak RMS, Bupati, ngobrol ke saya, cerita, ya udah. Bos ini juga bikin tim sama-sama kita, tim Honda, ya jalanlah kita bareng. Ya salah satu ya tim kami semakin besar ya salah satu faktornya itu bos ini yang support ke kami, terus apapun itu baik datangkan orang Jepang ke Sulawesi Selatan ini
untuk nanganin tim, kita Iya. ikutlah belajar sembari orang Jepang itu kita ikut sama dia. Nah, setelah transisi dia ada masa periode sasi bupatinya selesai, kembali berpartai, megang partai Nasdem. Kebetulan waktu itu pas mau pil caleg, nah gimana nih kita? Ya udah kan caleg, ya udah, ya udah. Caleg tuh apa, Bos? Ya kan, saya nggak tahu kan. Ya udah, kamu daftar aja katanya. Iya. Pakai KTA ini kamu daftar ikutin, ya udah. Pas 2019 itu ya berkat support beliau, masukan dan saran dan bantuan beliau, alhamdulillah di 2019 kami terpilih anggota DPR dan sampai sekarang. Ya, jadi kalau bicara histori di politik, kami murni ini dilahirkan oleh bos RMS ini. Kami nggak ada sedikit pun tahu terkait politik. Nah, begitu kami sudah jadi DPR, ya itulah yang selalu diingatkan beliau bahwa apapun itu, sekecil apapun, bantu masyarakat kecil, bantu orang, jadikan politik ini sebagai politik kemanusiaan. Itulah yang kami elaborasi setiap hari, lakukan, termasuk yang kemarin ini. Jadi memang ketika kami menerima hal-hal seperti itu, begitu juga di daerah kami di Bone, ketika ada masyarakat yang butuh bantuan, kebetulan saya kan alhamdulillah pimpinan, jadi ketua di komisi 4 itu yang membidangi kesehatan, rumah sakit. Masyarakat kita ketika ada butuh bantuan terkait layanan kesehatan, mungkin masyarakat kita tidak punya BPJS, yang tidak mampu berobat, ya kami bantu gimana caranya masyarakat kita ini bisa berobat dengan menggunakan jaminan kesehatan gratis itu. Iya, baik. Dan kalau kita melihat bahwa gimana ceritanya nih dari seorang pembalap akhirnya terjun di dunia politik begitu ya Pak ya. Apakah bisa begitu? Ini kan dunia yang tidak artinya masih bertolak belakang gitu ya Pak ya. Bisa ternyata. Apapun itu kita berangkatnya dari bawah ini. Betul. Jadi kemarin itu pernah sempat ada ya ini dari pebengkel jadi anggota DPR. Ini saya nih orangnya. Saya juga dulu perjalanannya panjang. Saya di sini lama ngikut-ikut sama orang, tidur-tidur di bengkel orang buat belajar kan. Ya alhamdulillah ya berkat semangat, kerja keras, doa ya dan alhamdulillah bisa juga jadi anggota DPR kan. Betul lah, itulah yang namanya perjalanan hidup ya Pak ya. Kita ini juga artinya tidak instan begitu. Nggak instan lah, nggak instan, perjuangan dan doa nih. Iya, dan memang dari dunia balap ini bertemu dengan bosnya Bapak ya, Bapak RMS, dan juga itulah yang menjadi jalan membuka bagaimana Bapak juga terjun ke dunia politik. Dan kalau kita mau melihat bahwa dunia balap inilah yang juga menimbulkan kepekaan Bapak terhadap anak-anak. Kita kan biasa interaksi sama ini kan, sama teman-teman tim kan. Karena kalau berbicara balap, makanya tadi di awal saya bilang kalau balap otomotif ini, balapan ini, kalau saya udah klimaks di balap di Indonesia. Jadi saya itu kalau namanya pelaku balap harusnya kenal saya. Baik itu yang udah senior, yang baru harusnya kalau pelaku balap yang ada di Indonesia pasti kenal saya. Kalau bilang Honda Lilo aja kenal udah. Ya kan? Iya, baik. Nanti mungkin kita bisa buka satu segmen bahas Honda Lilo ya Pak ya. Iya, insya Allah nantilah Pak. Iya, oke, baik Pak. Nah mungkin boleh menyampaikan pesan mungkin Pak untuk keenam para pekerja yang sudah Bapak berikan tumpangan kemarin, di antara ratusan mungkin kendaraan yang melewati mereka, akhirnya ada Bapak yang singgah, mungkin silakan Pak sampaikan pesannya kepada terima kasih untuk keenam pekerja. Pesan-pesan saya. Jadi tetap semangat, tetap lakukan hal-hal baik, tetap semangat untuk terus bekerja. Saya memastikan bahwa rezeki itu sudah ada yang atur. Dan berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik dimanapun Anda berada. Insya Allah hal-hal baik akan selalu menghampiri kita semua. Baik, insya Allah. Dan juga semoga keenam pekerja itu segera mendapatkan pekerjaan yang layak juga ya Pak ya. Kemudian dapat lagi job yang tidak di PHP begitu bayarannya, dan mereka bisa menghidupi diri dan juga keluarga mereka. Dan alhamdulillah melalui perantara Pak Lilo,
mereka juga bisa terbuka pintu rezekinya dan banyak yang kenal mereka jadinya. Dan semoga kebaikan ataupun juga kemanusiaannya terus berlanjut ya Bapak ya, melalui Partai Nasdem dan juga melalui jabatan Bapak sebagai wakil rakyat begitu. Semoga selalu memberikan solusi-solusi dan juga bantuan kepada rakyat, utamanya juga di Komisi 4 di Kabupaten Bone. Salam untuk rekan-rekan Pak di DPR dan juga rekan-rekan sebengkel gitu ya Pak ya di Honda Lilo. Semoga nanti kita bisa bahas juga lebih jauh terkait Bapak di perbengkelan dan juga dunia balapnya loh, di keren Lilo. juga loh kalau itu betul. ditarik loh. Kita buka bincang otomotif 25 gitu ya Pak tahun ya. sebelumnya. Iya, betul sekali. Kita buka satu sesi bincang otomotif nanti terkait bagaimana dunia balap dan juga akhirnya menjadi politikus hingga saat ini. Baik, terima kasih Bapak. Makasih, Selamat Mbak. kembali ke Kabupaten Bone. Amin. Baik, nanti semoga kita bisa ketemu lagi dalam perbincangan menarik lainnya. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan program kita pada siang hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga Bapak Lilo Aka pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.